udah record. Oke. Sekarang kita ke audio. Nah, mana ya? Cara mana ya? Rasanya kah? Tes. Halo. Berantakan juga nggak apa-apa lah. Oke. 1, 2, 3. Kamera roll, audio roll. Tes 1, 2, 3. And 5, 4, 3. Perkenalkan, nama gue Raffi Maulidi Utama, dan sekarang kalian sedang menonton video buku panduan tentang channel Seikei Tama. Ya, ini channel yang gue buat diri gue sendiri, yang dimana gue suka bikin konten, dan rasanya agak tidak seru kalau misalkan bikin konten tapi gak ada yang nonton gitu ya. Ya, sebagai portofolio juga bisa sih mungkin, dan banyak hal lainnya yang nanti gue jelasin. Dan ini sebenarnya nggak ada skrip dan ngobrol asal aja gitu, karena dari kemarin udah nyiapin skrip tapi nggak jalan-jalan gitu, jadi mending ngobrol gini aja langsung. Jadi sebenarnya inti dari channel ini adalah, dan sebelumnya untuk biar lebih tahu konteksnya kenapa gue bikin buku panduan itu karena menurut gue penonton yang datang ke sebuah channel tuh harus tahu kayak batas-batas mereka, ataupun siapa sih yang orang yang bicara yang kalian tonton ini gitu. Jadi sebagai penonton kalian tahu kalian harus gimana bersikapnya, dan kalian juga mengenal gue tuh seperti apa. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang pas di diri kalian pas ngeliat gue, kalian paham gitu, dan kalian ngerti tujuannya kemana. Seperti yang udah gue bilang tadi, kenapa gue buat channel ini, karena awal mula itu gue ada kekhawatiran dimana di masa tua gue nanti gue tuh pikun, dan gue nggak mau semua kenangan itu gue lupain, dari bersama keluarga, teman-teman, sahabat, pacaran, jadi istri ya, keseruan dengan teman-teman dan penonton kalian itu ya. Gue pengen rasain tuh sampai tua nanti, dan gue pengen inget itu. Jadi kalau bisa diambil kata kuncinya tuh adalah memori. Jadi semua video yang ada di channel gue tuh jadi sebuah memori itu buat gue, dan sebuah perjalanan juga sih, dimana kita dari titik nol menuju tak terhingga gitu ya, pokoknya dari titik A ke titik B ya, kayak itulah. Kalau dicontohin di sebuah game dimana kita memulai game itu sampai dimana tamat, dan ada banyak kenangan dan cerita pasti di sana. Ada interaksi kita semua, antara gue dengan game, antara gue dengan penonton, antara penonton dengan gamenya, dan bahkan tiga-tiganya. Nah, jadi seperti itu intinya. Jadi harap maklum kalau sangat-sangat tidak melihat pasar ya kan konten-konten gue gitu, karena gue mau buat apa yang gue suka, tapi tetap pasti gue ngeliat pasar bagusnya di mana. Cuman gue tidak yang into gitu, atau yang benar-benar harus ngikutin pasar lagi apa gue ikutin gitu, enggak, sebagai bahan referensi aja gitu. Jadi kalau misalkan ngobrol juga di mungkin chill chat gitu, jadi bisa ngobrolin gitu. Banyak sih mimpi-mimpi yang gue pengen lakuin di channel ini, dan banyak juga akhirnya dari channel ini dari mimpi-mimpi lainnya gitu, yang dimana mimpi-mimpi lainnya yang setelah channel ini terbuat tuh bakal dibuat di video lain. Tapi ini kan karena buku panduan, jadi gue mau ngasih tahu kayak awal mula, terus tahap-tahap
apa aja yang akan dilakuin, sampai mungkin kayak terms and condition, kayak gitu gitulah, maksudnya kayak etika dalam menonton dan mengkomentari dan menanggapi. Ya mungkin agak terlalu ribet, tapi tujuan gue sebenarnya pengen ngebuat pembaruan, atau mungkin apa ya disebutnya ya, ada keterbukaan gitu dan kesadaran. Ya itulah budi pekerti dan moral, itu sih maksudnya. Gue bakal jelasin mimpi apa aja yang gue pengen ada di channel ini dan bisa gue share ya. Yang pertama yaitu bisa buat komunitas, yang dimana nanti ada Discordnya. Dan kenapa gue pengen ada komunitas, bukan cuma buat ngobrol doang. Gue merasa sebagai seorang mahasiswa ya, karena saat ini sedang jadi mahasiswa, dan sekarang tuh masih tanggal 31 Agustus 2022, dimana untuk magang tuh portofolio agak sulit ya, apalagi di dalam video creating ya kayak editor, desain grafis, bla 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 gitu, agak susah gitu. Apalagi kalau mau ke YouTuber juga katanya sih ya, yang magang ke YouTuber harus YouTuber gede dulu, itu susah. Jadi mungkin gue akan buka kayak tempat portofolio, bisa di forum Discord gua, untuk kalian magang juga bisa di channel gua gitu. Dan mungkin nanti gue bisa jadiin kalian editor gua, yang dimana itu setiap seminggu atau setiap satu video editornya ganti-ganti, dan nanti di belakang atau di deskripsinya ditulis editornya siapa, dan itu bisa di portofolio kalian gitu. Kalau buat tahu komunitasnya kayak gimana ya, pastilah komunitas Tara Arts ya, dan Gema Show Indo itu sih patokan ya, bukan patokan sih tapi sebagai ya itulah apa namanya, lupa. Lalu untuk melatih gue public speaking dan berani untuk ngomong apa aja, yang dimana gue tuh takut banget kalau ada yang nanggepin, yang balik lagi gak harus dipikirin hal tersebut, karena kalau terlalu dipikirin lu gak akan maju ya. Dan gue ngelakuin ini lama banget untuk mempersiapkan diri seperti ini, dimana sebenarnya gue udah ada konsep kayak gitu tuh di 2018, tapi entah kenapa dulu gue di SMA tuh nggak kayak yang sekarang. Kalau sekarang tuh gue kayak agak takut kalau mau ngapa-ngapain di sosial media. Kalau dulu tuh gue nggak terlalu pikirin orang mau komentar apa, mau dibilang kayak apa juga gue nggak peduli. Tapi sekarang gue agak kepikiran gitu. Jadi itu yang mau gue ilangin dan mau gue rubah. Dan pasti gue ingin tuh proses adalah bukti nyata gitu. Maksudnya apa? Gini, masih banyak orang-orang yang kalau ngeliat sesuatu hal tuh dari hasilnya doang, dan gue nggak mau itu tuh bener diterapkan di semua pikiran semua orang gitu. Menurut gue sebuah hasil menjadi sebuah hasil adalah karena ada prosesnya. Jadi sebenarnya apapun yang harus dinilai itu sebenarnya dari prosesnya dulu gitu. Maksudnya contohnya kayak gimana sih? Contohnya gue sekarang agak ada buncit, dan gue pengen berproses di dalam sana dari gue buncit sampai gue badannya tidak buncit lagi. Walaupun gue tahu nih nggak buncit-buncit amat, cuman contohnya seperti itu. Mungkin masih banyak mimpi-mimpi lainnya yang bisa gue bagiin, tapi gue tidak akan ceritain sekarang karena belum kepikiran. Jadi nanti kalau ada gue bakal ceritain lagi. Dan mungkin gue bakal kasih sedikit spoiler tentang channel gue, yaitu gue punya checkpoint. Nah, checkpoint itu bukan kayak 100.000 subscriber, 10.000 subscriber kayak gitu-gitu ya. Tapi checkpoint gue itu adalah berapa banyak video yang gue buat. Jadi contoh, gue udah nyiapin bikin video ini kalau udah sampai bikin video yang kesegini. Kalau mau lebih mudah, misalkan gue punya checkpoint di mana gue akan bikin video tentang buku panduan ini di saat gue sudah mencapai 6 video, dan video ke-6-nya adalah video ini gitu. Dan gue baru buat sampai 500 kalau nggak salah, 500 video itu terakhir, checkpoint terakhir kayak season 1 tuh di sini gitu. Dan sedikit info aja, sebenarnya gue pengen channel itu nggak ada subscriber countnya, tapi tiba-tiba YouTube memberikan pernyataan baru, terms ya itulah ketentuan baru bahwa semua YouTube channel harus ada subscriber countnya. Entah alasannya apa gue gak tahu, dan gue baru inget karena kamera gue tuh gampang overheat. Kenapa gue pengen coba-coba tuh itu. Dan
kenapa jarang bikin video tuh ya gara-gara itu juga. Dan alasannya kenapa gue nggak mau ada subscriber count tuh karena orang-orang terlalu terpaku dengan 10 juta 1 juta subscriber. Kalau gue nggak ngeliat dari situ, soalnya gue tuh ngeliat dari kualitas ya. Kalau kuantitas pasti ada, cuman tidak sebanyak kualitas yang dipilih sama gue gitu. Lebih pentingnya kualitas. Jadi tujuan gue tuh dalam buat video di channel gue tuh di fokus atau lebih detail dan lebih concern di kualitasnya gitu. Dan mungkin awal-awal tidak akan terlalu bagus kualitasnya, yang dimana pertama gue belum ada gear yang bagus-bagus, dan yang kedua gue sibuk skripsian. Dan mungkin lanjut dimana channel gue tuh tentang apa sih isinya. Channel gue tuh isinya ya tentang yang gue sukain aja ya. Kalau nggak tentang fotografi, video editing, desain grafis, lalu gaming, lalu ada musik juga yang benar-benar gue suka ya. Tapi yang kalau gue ingin lakukan ya olahraga, video sketch, lalu masak-masak, dan masih ada banyak lagi ya bisa dilakuin ya. Lalu untuk segmentasi penonton kali ini biar lebih enak. Segmentasi penonton gue tuh di umur 18 tahun ke atas. Kenapa? Menurut gue umur 18 tahun tuh umur yang sudah cukup bisa mengerti benar dan salah dan mengerti konteks kedewasaan yang sudah mungkin sudah ada rasa-rasanya. Jadi mungkin kalau ada yang pengen nonton gua masih belum cukup umur, tunggu sampai cukup umur baru nonton ya. Karena gue mau menjaga pemikiran kalian. Karena mungkin kalian belum siap untuk menerima hal-hal tersebut gitu. Walaupun di internet udah banyak ya. Dan konteks tadi udah disebut ya. Kayak gue tuh pengen orang-orang tahu, atau mungkin anak-anak kecil zaman sekarang tahu, yang dimana penonton gue orang dewasa, tapi gue pengennya anak kecil yang tahu. Ya agak susah sih ya. Cuman gue mau ngasih contoh aja. Karena masih banyak orang-orang yang udah cukup umur tapi dewasanya masih belum gitu. Kayak lucu aja gitu. Terus maksudnya konteks itu adalah misal kita punya perbedaan bahasa, walaupun gue sama lu nggak tahu bahasa masing-masing, tapi ketika kita menggunakan gestur yang dimana itu adalah penyambung konteks, paham nggak? Maksudnya misalkan kayak kita mau makan gini nih, nah konteksnya kan karena kita nggak tahu bahasa kita masing-masing dan kita pengen makan, orang lain juga pengen memahami kan maksudnya apa sih gini-gini. Apakah maksudnya dia minta makan? Nah kalau misalkan orang itu nggak paham minta makannya apa, apakah pengemis atau nggak tahu beda bahasa, nah pemahaman konteks ini yang harus paham gitu, bukan yang asal langsung wah dia minta makan berarti dia ini ngemis gitu. Nah kalau gitu kan yang salah ya. Nah maksudnya kayak gitu. Mungkin nggak terlalu paham karena cara bikin gua presentasi mencontohkannya kurang baik, tapi seiring berjalannya waktu kalian bakal paham. Dan tadi soal anak kecil kan banyak ngomong pakai bahasa kasar dan mereka nggak tahu cara menempatkan bahasa kasarnya itu seperti apa. Kalau gue setuju sama pernyataannya Bang Gema waktu itu pernah di videonya, kalau lu ngomong kasar tuh tahu ke siapa, di mana, kenapa. Nah itu 5W1 hanya kayak gitu. Yang gue tuh pengennya ngasih tahu juga begitu ke orang yang udah dewasa. Kenapa? Karena banyak juga yang ngasih komentar-komentar yang nggak jelas, nggak nyambung. Ya setidaknya walaupun mereka nggak suka konten gue, pas dengar gue lagi ngomong sesuatu yang benar, bukan benar sih ya, memberikan sesuatu yang bisa membuat diri mereka lebih baik, hati mereka tersentuh gitu. Yang dimana itu susah dan gue tahu itu susah. Tapi balik lagi proses, usaha, hasil itu pasti bakal selalu melengkapi gitu. Kayaknya sih untuk di channel gue sih segitu dulu aja ya buat panduannya. Kayaknya masih banyak yang mau diomongin, tapi I have no time bro, really. Kalau diomongin sekarang mungkin nanti nextnya malah jadi ada bahasan, jadi nggak apa-apa. Dan mungkin ada satu hal yang mau gue omongin, kalau gue itu sedikit perfeksionis, jadi mungkin agak risih. Gue juga risih sama diri gue sendiri gitu. Kalau boleh bagi-bagi info tentang diri gue biar kalian lebih kenal, mungkin satu aja kali ya. Gue suka One Piece, so I'm with anime ya. Gue sama anime ada kedekatan lah.
nggak cuma One Piece, gue nonton semua anime sebenarnya. Cuman my favorite is One Piece gitu. Yang paling gue suka tuh One Piece. Dari One Piece kan maksudnya itu adalah anime dan manga. Dari manga baca komik, gue suka baca komik. Dan sekarang di Korea ada namanya manhwa. Nah, gue juga baca manhwa. Ya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol juga soal itu. Banyak sih sebenarnya mau gue bahas. Tapi balik lagi, gue gak ada waktu. Dan sepertinya kameranya takut overheat. Semoga audionya bagus, semoga gambarnya bagus, lightingnya oke, kelihatan, dan semoga semuanya jelas walaupun gue yakin gak terlalu jelas. Tapi you know lah about my channel, this channel ya, yang gue agak nggak enak atau agak gimana, cringe gitu sedikit kalau gue ngomong my channel gitu ya. YouTube gue lah ya, YouTube, akun YouTube ya. Ya gue nggak sabar sih ketemu teman-teman semua yang punya satu hobi dan gue bisa bantu kalian. Soal bantu dan portofolio, gue punya kenangan buruk soal ngerjain skripsi dimana gue merasa sendirian. And I hope my forum discussion in Discord, di Discord ada channel khusus untuk orang-orang skripsi dimana kalian bisa masuk ke sana, lalu kita video call bareng, nggak video call bisa lah, nggak apa-apa, dan ngerjain bareng-bareng gitu. Dan menurut gue itu bisa bantu kalian walaupun kita nggak ngobrol ya, karena pasti pembahasan semua skripsi orang beda-beda, tapi kita kerjainnya bareng-bareng. Dan mungkin gue kasih ada rentang waktu kayak 3 jam sekali kita bareng, terus istirahat. Terus mungkin kalau banyak banget teman-teman nih yang mau ikutan gitu, butuh temen, ya bisa ditukar gantian gitu. Tapi kalau misalkan masih sedikit ya yang ada aja. Dan kalau misalkan memang nggak ada ya nggak apa-apa, kita siapin aja untuk orang-orang yang pengen atau butuh gitu, teman skripsian gitu. Walaupun pembahasannya kita nggak paham, yang penting dia ada temennya. Itu sih gue paling nggak punya waktu gue ngerjain tuh, nggak ada, bukannya nggak ada ya, mereka semua juga lagi ngerjain skripsi dan mereka semua punya kehidupannya masing-masing dan mereka juga sibuk gitu. Dan gue ingin menyediakan tempat di mana kalian bisa ngerjain skripsi dan ada temennya. Dan abis dari channel itu, kalau misalkan kalian agak bingung tentang metode penulisan gitu, mungkin gue sama teman-teman gue nanti, dan kalian semua juga pasti ada yang tahu cara penulisan, ada di channel yang lainnya, yang maksudnya channel di Discordnya ya, bukan channel YouTube ya, dari tadi bahas channel Discord ya. Di channel Discordnya dimana bisa ngobrol bareng gitu, voice chat dan voice chat dan text chat ya. Ya itulah, gue udah nggak sabar pengen ngelakuin itu semua. Dan kalau boleh jujur sebenarnya gue bikin konten ini juga agak keras. Maksudnya keras tuh, ini bener-bener gue antara hidup atau mati ya, anjay. Maksudnya gimana ya, lu tau lah, orang skripsian berarti udah mau lulus udah mau kerja. Gue berencana tuh pengennya bikin video content creating karena memang gue sangat menyukai pekerjaan ini gitu, mau ngedit, mau desain grafis kayak gitu. Dan gue tipenya memang gak bisa terlalu dipaksa dan diatur kayak gitu. Mungkin itu artinya buruk untuk sebuah perusahaan, tapi juga tuh sangat baik untuk orang-orang yang memang punya jiwa yang sama kayak gue gitu, yang punya spirit yang sama kayak gue. Jadi gue punya bukan feeling ya, tapi gue akan berusaha terus. Dan kalau memang sampai tahap ke 500 video itu gue masih kurang bagus hasilnya, tapi gue nanti abis itu tetap bikin lagi. Tapi pastinya gue harus cari jalan lain, karena mau gak mau gue harus cari duit kan. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong, kamu bikin video YouTube tapi jadi duitnya doang gitu, ya gue nggak munafik ya, setiap orang butuh duit. Tapi gue tidak mau menjadikan itu sebuah alasan dimana gue bisa memeras penonton gue yang pengen tahu gue, pengen menikmati video-video gue. Oke, ini kamera mati yang ketiga kalinya, kita penutup aja. Jadi seperti itu bagaimana buku panduan tentang Seikitama channel ini. Dan gue punya slogan, yaitu an amateur at everything, yaitu amatir di segalanya gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue memang merasa gue bukan orang yang profesional, dan gue suka melakukan segalanya. Bukan melakukan segalanya maksudnya sampai mencuri dan yang jelek-jelek ya, maksudnya gue suka dan tertarik untuk
mencoba hal baru. Jadi karena itu gue tidak bisa terlalu fokus pada satu hal doang. Itulah mengapa gue bilang kalau gue itu adalah seorang amatir di segalanya kayak gitu. Dan itu adalah bisa disambungkan dengan sebuah apa sebutannya, bukan peribahasa sih, mungkin sebuah kata-kata atau kalimat aja kali ya, kayak jack of all trades, master of none. Nah itu, dan mungkin segitu udah tahu banget kali ya tentang channel ini walaupun nggak sangat jelas. Ya, dan bener gue banyak banget mimpi, dan kalau bisa kecapai itu keren banget sih. Dan pasti bisa kecapai juga gara-gara ya yang nonton. Kalau gue bikin konten banyak juga, kalau nggak ada yang nonton kan pasti nggak akan berhasil, karena ini adalah hubungan dua arah, bukan yang satu arah gitu. Jadi mari kita berproses bersama, mari kita saling mengenal bersama, saling bercanda tawa bersedih bersama, dan mari kita berjelajah bersama dan mencapai impian-impian kita. Itu aja, dan terima kasih yang sudah sampai sini untuk menonton dan mampir. Semoga kalian terhibur, dan maaf kalau masih banyak beberapa hal yang tidak ataupun kurang jelas. Ya gitu aja. Jadi salam hangat dari Raffi, RFTM, dadah. Cut. Audio testing, audio and oke.